Bab 1960. Kamu masih tidak layak. Saat melihat Carlos muncul, orang-orang Istana Suci terlihat sangat senang. Delia buru-buru berujar, "Pemimpin Sekte Carlos, Anda datang tepat waktu. Harap melihat karena pemimpin Sekte kami, Anda bisa membantu Istana Suci. Demi bantu kami selamat dari bencana surgawi, Carlos tak segan melukai tubuh sendiri bantu kami. Kebaikan ini, orang-orang Istana Suci mengingatnya. Meskipun pada akhir kami mengorbankan diri lagi demi menolong Carlos, tapi mau gimana pun bisa membuktikan kami dan Carlos adalah cinta sejati." Pandangan Carlos menyapu semua orang di Istana Suci, ia baru buang napas lega usai lihat semua orang tidak terluka. La berujar, "Kalian tidak perlu khawatir, selama ada aku. Pasti tidak akan biar kekuasaan apapun." Mimik wajah Fadil yang lain berubah sangat suram. Master di sebelah kiri Fadil berujar serius, "Orang ini adalah Master Iblis. Kemampuannya sangat kuat, sepertinya ranah bela dirinya udah mencapai tahap awal alam surgawa tingkat 2. Dengar perkataannya, Fadil mengangkat alis, tidak merasa takut lalu berujar dingin, "Benar-benar buat orang terkejut, di dunia sekuler yang energi spiritual sangat tipis, ternyata ada orang kultivasi hingga tahap awal alam surgawa tingkat 2. La emang tidak akan takut pada Carlos, sebab dua master di belakangnya, master di sebelah kiri adalah master tahap awal alam surgawa tingkat 2, sebelah kanan adalah master puncak alam surgawa tingkat 1. Dan dirinya, meskipun belum terobos ke alam surgawa, tapi setidaknya ia juga merupakan master puncak alam transenden tingkat 9. Melihat dari alam bawah, juga merupakan master bela diri dengan bakat tinggi." Fadil meletakkan tangan di belakang punggung, memicingkan mata menatap Carlos lalu berujar dingin, "Di depan keluarga Kuro, juga berani bicara seperti ini. Apakah kamu mau mati?" Usai ia berujar, dua master keluarga Kuro maju. Aura bela diri dua orang ini melejit, dan tertuju pada Carlos. Cek. Niat membunuh memancar di mata Carlos, aura iblis yang menakutkan tertuju pada keluarga Kuro. Tekanan antara dua pihak saling bertabrakan, buat Istana Suci penuh dengan bau mesiu yang menyengat. Tekanan yang kuat buat orang seperti ada rasa sulit bernapas. Tatapan ganas memenuhi mata Carlos, ia menggertakkan gigi lalu berujar, "Segera keluar dari Istana Suci, kalau tidak, jangan salahkanku bertindak kasar." Alasan kenapa ia langsung datang ke Istana Suci setelah bangun dari koma, demi menemukan harapan kecil di Istana Suci, harapan menemukan jiwa kami. Tunda semakin lama, harapan menemukan kami juga semakin tipis. Sekarang master dari keluarga Kurno yang datang buat ia sangat membara. "Paman Kuasanto, lawan ia." Fadil memerintahkan master di sebelah kirinya. "Baik." Paman Kuasanto menggerakkan kakinya, langsung menyerang pada Carlos. Paman Kuasanto adalah master tahap awal alam surgawa tingkat 2. Begitu beraksi, langsung pakai seluruh kekuatannya. Sebab ia udah merasakan tekanan yang sangat besar dari Carlos, juga merasakan niat membunuh yang besar dari Carlos. Kalau dari awal tidak pakai seluruh kekuatannya, akan sangat bahaya. Pandangan Carlos berubah hitam, aura iblis bergejolak, seperti iblis besar dari neraka. Lihat Paman Kuasanto tertuju padanya, jari kakinya menguat, tubuhnya tiba-tiba terpental keluar. Bang! Hampir dalam sekejap, dua master tahap awal alam surgawa tingkat 2 saling bertarung. Saat dua orang bertabrakan, meledakkan aura yang mengerikan, dan menyapu ke segala arah dengan kuat. "Cepat mundur!" Delia teriak keras, buru-buru memimpin seniman bela diri Istana Suci untuk mundur. Sekalipun mereka udah mulai mundur, tapi masih ada seniman bela diri yang kemampuannya cukup rendah tidak dapat menahan aura yang begitu kuat. Tubuhnya langsung terbang keluar, seperti ditabrak truk besar. Untungnya tidak menyebabkan kematian. Master puncak alam surgawa tingkat 1 di sebelah kanan menahan di depan Fadil,
menahan paksa aura yang diledakkan keluar oleh Carlos dan Paman Kuasanto. Dua orang saling bertarung, sama sekali tidak ada pikiran untuk mundur. Tatapan terkejut memancar sekilas di mata Carlos, ia tidak ngangka pukulan pemungkasnya tidak buat musuh mundur ke belakang. Di saat ia merasa terkejut, hati Paman Kuasanto juga penuh rasa kaget. Lauda bertahun-tahun di tahap awal alam surgawa tingkat 2, berasal dari keluarga Kuro di alam bawah, fondasinya emang sangat baik. Di alam bawah, bisa dibilang sebagai kelompok master dengan kekuatan tempur paling kuat di tahap awal alam surgawa tingkat 2. Dan Carlos adalah seniman bela diri di dunia sekuler, terlihat jelas baru terobos ke tahap awal alam surgawa tingkat 2. Ternyata saat melawan dengannya, ia tidak terluka. Ekspresi remeh akhirnya menghilang di wajah Fadil, tatapan serius mengembang di matanya. Bisa melawan dengan Paman Kuasanto, kekuatan tempurnya sangat kuat. Usai merasa terkejut sejenak, Carlos senyum sinis lalu berujar, apakah ini adalah master dari keluarga bela diri alam bawah? Kekuatan tempur juga cuman begini aja. Cek. Paman Kuasanto berujar dingin, ini baru mulai, selanjutnya aku akan buatmu tahu, betapa seriusnya konsekuensi memprovokasi keluarga Kuro. Bang! Aura kuat meledak dari tubuh dua orang ini di waktu bersamaan, angin yang menakutkan buat dua orang mundur ke belakang. Bang! Saat mereka baru berdiri stabil, dua orang seperti refleks, kembali menyerang satu sama lain. Kali ini, kekuatan Paman Kuasanto lebih kuat. Meskipun aura Carlos juga meningkat, tapi tidak banyak. Detik berikutnya, dua orang bertabrakan. Bang bang bang. Dua orang menyerang dengan ganas, semuanya adalah jurus yang mematikan. Tapi dua orang ini tidak takut sama sekali, kemampuan mereka meledak sepenuhnya. Orang-orang Istana Suci tercengang, ini baru pertama kali mereka melihat master tingkat seperti ini bertarung. Kalau bukan karena batas pemisah antara alam bawah dan dunia sekuler udah hancur, cuman dengan pertarungan dua orang ini, atas langit Istana Suci bisa muncul retakan batas pemisah. Tuan Fadil, kekuatan tempur pria ini sangat kuat. Kalau bisa dimanfaatkan oleh Anda. Pada saat ini, Master di sebelah kanan Fadil berujar. Meskipun belum selesai ngomong, tapi maksudnya justru sangat jelas. Fadil terlarut dalam pikiran sendiri, terdiam sejenak lalu berujar, kalau begitu, lepaskan ia dulu. Berhenti. La tiba-tiba teriak ke arah Carlos dan Paman Kuasanto yang tengah bertarung. Usai serangan Paman Kuasanto buat Carlos mundur ke belakang, ia berhenti menyerang, menatap bingung ke arah Fadil. Carlos juga berhenti menyerang, wajahnya terlihat pucat. Aura di tubuhnya juga sangat tidak stabil, terlihat jelas mengeluarkan banyak tenaga dalam pertarungan sengit tadi. Sebaliknya meskipun Paman Kuasanto juga mengeluarkan banyak tenaga, tapi aura di tubuhnya justru sangat stabil. Aku berimu kesempatan untuk menjadi bawahanku. Fadil terlihat arogan, menatap Carlos lalu berujar, kalau kamu bersedia dimanfaatkan olehku, aku bisa mendukungmu menjadi penguasa seluruh Gunung Iblis. Awalnya ia cuman mengincar wilayah tengah Gunung Iblis, tapi setelah melihat kemampuan kuat Carlos, ia menaruh tujuan di seluruh Gunung Iblis. Berdasarkan kekuasaan kuat yang ditampilkan Carlos, keluarga Kuro cuman butuh melakukan sesuatu, udah bisa buat Carlos menjadi raja seluruh Gunung Iblis. Dengar perkataannya, mimik wajah semua orang di Istana Suci terlihat tak enak dipandang. Kalau Carlos benaran menyetujui dimanfaatkan oleh Fadil dan menjadi penguasa Gunung Iblis, bukankah ia akan menjadi boneka Fadil? Mulai sekarang, bukannya Fadil yang akan mengambil keputusan akhir atas seluruh Gunung Iblis. Paman Kuasanto baru paham maksud Fadil, ia berujar pada Carlos, kemampuanmu sangat baik. Kalau bisa kerja untuk Tuan Fadil pasti tidak bakal perlakukanmu dengan buruk. Kamu juga bisa dapat lebih banyak. Carlos mengangkat alis lalu mencibir,
ingin aku menjadi anjingmu? Apakah kamu layak bersambung? Bab 1961. Waktu berhenti. Mendengar ucapan Carlos Liro, senyuman Fadil Kuro menghilang, lalu tatapan keji muncul di dalam tatapannya. Paman Kuasanto dengan kesal berkata, "Kamu ini sedang mencari kematian." Fadil Kuro menatap Carlos Liro dengan mata yang sipit, lalu berkata, "Saat ini batas pemisah dunia sekuler dan alam bawah baru saja hancur. Bagi dunia sekuler, mereka tidak tahu betapa mengerikannya alam bawah, jadi aku dapat menganggap kamu seseorang yang tidak memahami alam bawah. Sekarang, aku bersedia memberikanmu kesempatan terakhir, patuhlah padaku, aku dapat memberikan kamu banyak sumber daya kultivasi, lalu mendukung kamu menjadi raja dari Gunung Iblis." Paman Kuasanto berkata, "Meskipun keluarga Kuro di alam bawah bukan sekte paling tinggi, namun dia juga termasuk sekte tingkat atas. Di keluarga Kuro, bahkan ada beberapa petarung alam surgawa kelas 3, sedangkan pemimpin keluarga Kuro memiliki kemampuan paling kuat, sudah mencapai alam surgawa kelas 3 tahap akhir. Di seluruh alam bawah, pemimpin keluarga kami termasuk ke petarung yang paling kuat, dapat bekerja untuk Tuan Muda Kuro, itu adalah kebanggaan kamu." Carlos Liro terlihat kesal, sekarang dia hanya ingin menggunakan cara tercepat untuk menemukan jiwa Kame Chion, namun orang-orang ini ternyata mengganggunya. Carlos Liro berteriak, keluar dari istana suci. Setelah dia berteriak, aura iblis yang mengerikan melonjak dari dalam tubuhnya. Fadil Kuro memancarkan tatapan membunuh, kemudian berkata dengan nada dingin, "Karena kamu tidak ingin bekerja denganku, maka kamu mati saja." Setelah berkata, dia memerintahkan petarung di sisinya, "Paman Guranto, kamu dan Paman Kuasanto bersatu, lalu bunuh bajingan yang tidak tahu diri ini." "Baik." Paman Guranto mengangguk, kemudian dia menerjang ke arah Paman Kuasanto, bersama-sama dengannya melesat untuk membunuh Carlos Liro. Orang-orang dari Istana Suci terlihat tegang. Bagi mereka, saat ini hanya Carlos Liro yang dapat menyelamatkan kalian. Jika Carlos Liro mati di tangan petarung keluarga Kuro, maka Istana Suci akan sepenuhnya menjadi mudah dari keluarga Kuro. Tidak peduli bagaimanapun, Istana Suci adalah sekte yang pernah didirikan oleh Snoggle, sedangkan Snoggle pernah menduduki kedudukan tertinggi di dunia seni bela diri legendaris. Jika Istana Suci menjadi budak dari keluarga Kuro, bukankah itu sama saja dengan mempermalukan Snoggle? Tetua pertama, bagaimana kita sekarang? Seorang petarung Istana Suci Alam Transenden tingkat 9 puncak dengan cemas bertanya kepada Delia Melani. Delia Melani mengepal kedua tangannya, wajahnya terlihat cemas, kemudian dia berkata dengan mata yang merah, "Jika Snoggle masih ada di sini, dan mereka berani datang ke Istana Suci, maka mereka hanya akan mati. Namun sayang sekali, Snoggle sudah meninggalkan Istana Suci." Petarung Istana Suci yang sebelumnya bicara saat ini berkata, "Tetua pertama, sebelum Snoggle pergi, bukankah dia meninggalkan sebuah kesadaran? Lebih baik kita memanfaatkan kesadaran Snoggle untuk melenyapkan musuh-musuh ini." Petarung Istana Suci yang lainnya menatap Delia Melani dengan tatapan penuh harapan, terlihat jelas mereka juga berharap seperti itu. Delia Melani mengerutkan alisnya, setelah terdiam beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kesadaran yang ditinggalkan Snoggle hanya dapat digunakan saat hidup dan mati Istana Suci tiba, dan kesempatan ini hanya satu kali, jika kita menggunakannya, Istana Suci akan kehilangan lapisan pelindung yang terakhir. Meskipun sekarang kita dapat menggunakan kesadaran Snoggle untuk melenyapkan petarung keluarga Kuro, namun, bagaimana setelah melenyapkan mereka? Apakah keluarga Kuro yang lain akan melepaskan kita? Tiba saatnya, keluarga Kuro pasti akan mengutus petarung yang lebih kuat untuk datang ke Istana Suci. Jika tiba di saat itu, seluruh anggota Istana Suci akan mati.
Mendengar ucapan Delia Melani, semua orang hanya dapat menghela nafas. Mereka hanya berpikir untuk mengatasi masalah di depan mata mereka, namun mereka melupakan identitas lawan mereka. Jika saat ini Fadil Kuro dapat memiliki petarung alam surgawa kelas 2 tahap awal yang melindunginya, maka dapat dilihat betapa tingginya kedudukan keluarga Kuro. Sedangkan Fadil Kuro sendiri adalah petarung alam transenden tingkat 9 puncak, talenta bela dirinya sangat luar biasa. Jika benar-benar menggunakan kesadaran Snoggle untuk membunuh Fadil Kuro, maka keluarga Kuro pasti akan membantai Istana Suci. Apakah kita hanya dapat melihat Ketua Liro bertarung hingga meninggal begitu saja, lalu Istana Suci menjadi budak dari keluarga Kuro? Petarung dari Istana Suci semuanya terlihat tidak rela. Delia Melani juga tidak rela, namun kondisi di depannya sudah terlihat jelas. Dia berkata, bukankah sekarang masih belum berakhir? Mungkin saja Ketua Liro dapat memberikan kita sebuah kejutan. Semua orang menoleh ke arah pertarungan. Saat ini, dua petarung dari keluarga Kuro sedang menghantam Carlos Liro bersamaan. Carlos Liro hanya petarung yang kemampuannya setara dengan alam surgawa kelas 2 tahap awal, sedangkan dia sendiri aslinya hanyalah alam surgawa kelas 1 tahap awal, jadi dia hanyalah petarung yang baru saja mencapai peningkatan. Pondasi bela dirinya masih tidak stabil. Sebelumnya ketika melawan Paman Kuasanto seorang diri, dia saja sudah kesulitan. Sekarang ketika Paman Guranto bekerja sama dengan Paman Kuasanto, dia akan lebih kesulitan lagi, sepenuhnya hanya dapat ditekan oleh kedua petarung dari keluarga Kuro. Para petarung yang sebelumnya masih berharap pada Carlos Liro, ketika melihat Carlos Liro ditekan oleh kedua petarung lawannya, mereka semua menjadi terlihat pucat. Terlihat jelas, Carlos Liro bukanlah lawan mereka berdua. Jika terus seperti ini, Carlos Liro pasti akan mati. Tetua pertama, jika Ketua Liro kalah, dia pasti akan mati. Apakah kita benar-benar hanya akan melihat kematiannya begitu saja? Dia sudah melindungi Istana Suci, namun kita hanya akan membiarkannya mati di tangan musuh. Benar, keluarga Liro sudah begitu lama mencintai ketua kita. Jika ketua kita masih hidup, dia pasti tidak akan membiarkannya terbunuh. Tetua pertama, meskipun kesadaran Snoggle hanya bisa digunakan satu kali, meskipun pada akhirnya kita akan menghadapi bencana yang lebih besar karena membunuh petarung keluarga Kuro, memangnya kenapa? Lagi pula nanti kita hanya perlu mencari kesempatan untuk mendirikan Istana Suci kembali. Selama kita masih hidup, maka Istana Suci tidak akan lenyap. Tetua pertama, silahkan gunakan kesadaran Snoggle, lalu bunuh semua lawan kita. Seketika, petarung dari Istana Suci berkata. Kedua mata Delia Melani terlihat merah, air mata tergenang di dalam matanya. Setelah Kamecion meninggal, kuasa Istana Suci ada di tangannya, meskipun dia masih belum mewarisi kedudukan ketua sekte, namun dia sudah termasuk menjadi ketua. Jika Istana Suci lenyap di tangannya, setelah dia mati, bagaimana dia menjelaskannya kepada para leluhur Istana Suci? Jika dia menggunakan kesadaran Snoggle untuk membunuh lawannya, Istana Suci pasti akan dapat mengatasi masalah sekarang. Namun jika petarung keluarga Kuro datang lagi, maka waktu lenyapnya Istana Suci sudah tiba. Delia Melani memandangi semua orang, lalu bertanya, kalian tidak keberatan? Tidak keberatan. Semua orang berteriak dengan serempak, tidak ada dari mereka yang merasa keberatan, semuanya terlihat bersikeras. Di dalam hati mereka, Carlos Liro adalah suami dari Kamecion, maka dia juga termasuk menjadi bagian dari Istana Suci. Orang-orang dari Istana Suci tidak akan membiarkan seseorang yang bertarung demi melindungi Istana Suci mati begitu saja. Tatapan membunuh Delia Melani terlihat, lalu dia berteriak, baik, karena semuanya tidak keberatan, maka mari kita gunakan kesadaran Snoggle untuk membunuh lawan kita. Duang. Di saat ini, Carlos Liro tertinju oleh Paman Kuasanto di bagian dadanya, dia langsung muntah darah, dan terhempas terbang.
Paman Kuasanto berkata dengan nada dingin, karena kamu menolak menjadi budak dari Tuan Muda Kuro, maka aku hanya dapat membunuhmu. Setelah dia berkata, dia langsung menerjang ke arah Carlos Liro. Terlihat jelas dia ingin membunuh Carlos Liro. Ekspresi dari semua orang Istana Suci berubah. Kemudian berteriak, cepat gunakan kesadaran Snoggle. Delia Melani segera mengaktifkan formasi sihir, dan ingin memanggil kesadaran Snoggle. Namun di saat ini, aura iblis yang mengerikan seketika menyelimuti seluruh Istana Suci. Detik selanjutnya, waktu di seluruh Istana Suci seperti berhenti. Paman Kuasanto yang sudah mengangkat tinjunya, saat ini sudah akan segera menghantam dada Carlos Liro. Namun saat ini semuanya berhenti, lalu sesosok pemuda muncul di depan Carlos Liro, mengangkat tinjunya, lalu melesatkannya ke arah dada Paman Kuasanto. Duang! Ketika tinjuan menghantam dada Paman Kuasanto, kondisi di dalam Istana Suci berubah seperti semula. Di saat semua orang terkejut, Paman Kuasanto yang kuat tubuhnya terhempas, darah juga langsung berhamburan. Tatapan semua orang tertuju ke arah pemuda di depan Carlos Liro, semuanya terlihat sangat terkejut. Mereka semua ingat jelas, tadi tinjuan Paman Kuasanto akan segera menghantam tubuh Carlos Liro. Sejak kapan pemuda itu muncul di depan Carlos Liro? Jerry. Ketika Carlos Liro melihat sosok di depannya, dia terlihat terkejut. Bersambung.